Hak-hak pencari keadilan. Hak pertama, pencari keadilan berhak memperoleh bantuan hukum. Artinya, seseorang atau kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak mampu memenuhi hak-hak dasar mereka sendiri. Bantuan hukum ini diberikan oleh lembaga atau organisasi yang berfokus pada memberikan akses keadilan bagi semua orang, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Hak kedua, pencari keadilan berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan. Berarti tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan cepat, termasuk hak untuk perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan dan diadili. Ini berarti bahwa kasusnya harus diselesaikan oleh pengadilan dalam waktu yang wajar, bukan ditunda-tunda. Hak ketiga, pencari keadilan berhak segera diadili oleh pengadilan. Ini berarti seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk segera menjalani proses persidangan di pengadilan setelah perkaranya dituntut dan diajukan. Ini adalah hak yang dijamin dalam hukum acara pidana, yaitu hak untuk tidak ditunda-tunda dalam mendapatkan keputusan hukum tentang kasus yang dituduhkan kepadanya. Hak keempat, pencari keadilan berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Ini berarti setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana memiliki hak untuk diberitahukan secara jelas dan mudah dipahami tentang tuduhan yang diarahkan kepadanya sejak awal pemeriksaan dimulai. Ini penting agar orang tersebut dapat mempersiapkan pembelaan yang efektif. Hak kelima, pencari keadilan berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya. Maksudnya adalah hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mengetahui dengan jelas dan mudah dipahami dalam bahasa yang mereka kuasai tentang tuduhan atau dakwaan pidana yang ditujukan kepada mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat mempersiapkan pembelaan mereka dengan baik dan memahami secara penuh apa yang mereka hadapi dalam proses hukum. Hak keenam, pencari keadilan berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim. Ini berarti terdakwa atau tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan apapun yang dianggap paling menguntungkan bagi dirinya dalam proses pemeriksaan tanpa paksaan dari pihak manapun. Terdakwa tidak wajib menjawab pertanyaan yang diajukan dan memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan tersebut. Hak ketujuh, pencari keadilan berhak mendapatkan bantuan juru bahasa atau penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia. Maksudnya adalah jika seseorang tidak bisa memahami bahasa Indonesia, misalnya karena bahasa ibu mereka berbeda atau karena mereka tidak memahami bahasa Indonesia, maka mereka berhak untuk mendapatkan bantuan seorang juru bahasa atau penerjemah lisan untuk membantu mereka dalam berkomunikasi, terutama dalam situasi resmi seperti persidangan atau dalam interaksi dalam instansi pemerintahan. Hak kedelapan, pencari keadilan berhak memilih penasehat hukumnya sendiri. Ini berarti
Seorang tersangka atau terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi pengacaranya dalam proses hukum. Mereka bebas memilih pengacara yang mereka percaya dan nyaman, sesuai dengan pasal 55 KUHP. Hak ke-9. Pencari keadilan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini berarti seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi dan berinteraksi dengan penasehat hukumnya, biasanya advokat, selama proses hukum berlangsung, sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam undang-undang. Hak ini diberikan untuk memastikan tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan dan melindungi hak-haknya. Hak ke-10. Bagi orang asing pencari keadilan berhak menghubungi atau berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan. Adalah hak dasar yang dijamin dalam hukum internasional dan hukum nasional banyak negara termasuk Indonesia. Ini berarti bahwa jika seorang warga negara asing ditangkap atau ditahan, mereka berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri atau kedutaan besar negaranya. Hak ke-11. Pencari keadilan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya. Ini adalah hak yang dijamin dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP untuk menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa terkait kesehatan, baik yang terkait dengan proses perkara maupun tidak. Hak ke-12. Pencari keadilan berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang. Maksudnya adalah bahwa seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk diberitahukan tentang penahanannya kepada pihak-pihak yang relevan seperti keluarganya atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Pemberitahuan ini harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, misalnya penyidik, penuntut umum, atau hakim pada setiap tahap pemeriksaan. Hak ke-13. Pencari keadilan berhak menghubungi atau menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum, yaitu hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga atau pihak lain yang punya hubungan dengan terdakwa, bertujuan untuk membantu mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum. Ini berarti terdakwa dapat meminta keluarga atau pihak lain untuk memberikan jaminan kepada pengadilan agar penahanan tidak dilanjutkan atau untuk membantu mencari pengacara atau penasihat hukum. Hak ke-14. Pencari keadilan berhak menghubungi atau menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya. Maksudnya adalah hak untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak terlibat langsung dalam kasus hukum yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau bantuan terkait pekerjaan atau keluarga. Hak ke-15. Pencari keadilan berhak mengirim atau menerima surat ke atau dari penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
Maksudnya adalah hak individu untuk berkomunikasi secara tertulis dengan penasihat hukum dan atau keluarganya jika dibutuhkan. Ini berarti individu tersebut memiliki hak untuk mengirimkan surat kepada pihak-pihak tersebut dan juga menerima surat dari mereka kapanpun ia menghendaki, selama itu terkait dengan kasus hukum atau kebutuhan pribadi yang sah. Hak ke-16, pencari keadilan berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini berarti seseorang dalam kasus ini, terdakwa, memiliki hak untuk diadili dalam persidangan yang dapat dihadiri oleh publik. Sidang terbuka untuk umum ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana persidangan berlangsung dan memastikan bahwa peradilan dijalankan dengan adil. Hak ke-17, pencari keadilan berhak menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan. Ini berarti seseorang yang ditahan atau dipenjara memiliki hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari tokoh agama atau rohaniawan, seperti kiai, pendeta, imam, atau rohaniawan dari agama lain, untuk mendapatkan dukungan spiritual atau pembinaan rohani. Ini adalah hak dasar yang dijamin dalam hukum acara pidana dan hukum perdata, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum atau menjalani hukuman. Hak ke-18, pencari keadilan berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya. Maksudnya adalah hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan orang yang dapat memberikan keterangan yang meringankan atau mendukung dirinya dalam proses hukum. Ini termasuk hak untuk mengajukan saksi biasa yang mengetahui fakta kejadian maupun saksi ahli yang memiliki pengetahuan khusus. Hak ke-19, pencari keadilan berhak segera menerima atau menolak putusan. Ini berarti pihak yang berkepentingan dalam sebuah perkara, seperti terdakwa atau penuntut umum, memiliki hak untuk segera memutuskan apakah mereka akan menerima putusan pengadilan atau tidak. Jika mereka menolak, mereka dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hak ke-20, pencari keadilan berhak minta banding atas putusan pengadilan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam persidangan, terdakwa atau penuntut umum, memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali dalam beberapa kasus khusus. Hak banding ini memiliki batasan waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan tidak dapat diajukan untuk putusan yang menyatakan terdakwa bebas, lepas dari segala tuntutan, atau putusan dalam acara cepat. Hak ke-21, pencari keadilan berhak untuk mencabut atas pernyataannya, menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Pernyataan menerima atau menolak putusan pengadilan yang dapat dicabut kembali dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang merujuk pada hak pihak yang berperkara untuk mengubah pilihan mereka setelah menerima atau menolak putusan tersebut. Misalnya, seseorang yang awalnya menerima putusan kemudian dapat menarik kembali pernyataan tersebut dan mengajukan banding
asalkan memenuhi persyaratan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Hak ke-22. Pencari keadilan berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Maksudnya adalah hak pihak yang terlibat dalam persidangan, misalnya terdakwa, penuntut umum, atau tergugat, untuk memeriksa dan memahami isi dari putusan hakim sebelum memutuskan apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum, baik itu banding atau kasasi dan lain-lain terhadap putusan tersebut. Pihak tersebut memiliki batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan tersebut. Hak ke-23. Pencari keadilan berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHP. Pasal 95 KUHP mengatur tentang hak ganti rugi dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mengalami ketidakadilan dalam proses hukum. Secara sederhana, pasal ini memberikan jaminan bagi seseorang yang diproses hukum tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan dalam penanganan kasus. Hak ini meliputi tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Hak-hak pencari keadilan ini diatur di dalam pasal 6 ayat 1 huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 104/KMA/SK/8 Romawi/8 mengatur tentang hak-hak pencari keadilan. Dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut merupakan pedoman yang mengatur tentang pelayanan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya, Kapten Oktoberendi SHMH, advokat dan konsultan hukum, penyambung lidah rakyat. Salam Indonesia Jaya.